Kala itu, bapak dan ibuku meminta untuk berkunjung ke rumah kakek. Kakek sendiri terkenal sangat pendiam dan sangat introvert. Sampai-sampai ketika kami datang ke rumah kakek, kakek hanya menatap kami semua dengan tatapan yang datar dan polos. Seperti tidak ada keistimewaan dari berkunjungnya kami ke rumah. Bahkan kakek sendiri hendak menutup rumahnya agar kami tidak berkunjung ke rumahnya. "Mau apa kalian ke rumah?" tanya kakek. Sikapnya ini membuat kami kebingungan. Sejak nenek meninggal, kakek jadi aneh. Kakek seringkali menyirami tanaman di pagi dan di malam hari. Di sini orang tuaku sempat mengobrol dan menjelaskan maksud kedatangan kita. "Ndak usah, pulang lagi. Jangan bikin masalah," jawab kakek dengan nada tegas. Aku dan Sapira hanya melongo sambil menatap bangunan rumah kakek yang tua. Sapira ini, dia bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak semua orang lihat. Dia berjalan ke arah suatu jendela rumah sambil mengusapkan tangannya ke jendela tersebut. Bu, Pak, di dalam ada orang lain ya? Sapira menjelaskan, di sana ada seorang perempuan dengan rambutnya yang panjang. Aku terkejut mendengarnya. Mana mungkin orang yang dimaksud itu adalah nenek. Nenek sudah lama meninggal. Memang rambut nenek juga panjang. Namun, apa mungkin Sapira berbohong? Atau mungkin juga dia melihat nenek? 15 menit kemudian, kakek membukakan pintu rumah dan berkata, "Ngapain masih di situ? Pulang sana." Bapak langsung berlari ke arah kakek dan meraih tangan kakek dengan cepat. "Kek, Sapira sama Roni mau nginep di sini. Apa kakek gak mau kumpul sama cucu-cucu kakek?" Kakek menatap ke arah Sapira kecil dengan tatapan yang sedikit tajam. "Mau nginep di sini?" Iya, Kek. Kita ingin berliburan di tempat kakek hingga beberapa hari ke depan. "Aku tidak menjamin kalian bisa betah di sini. Yang terpenting, resiko harus kalian ambil sendiri." Jelas kakek sambil menyuruh kami untuk masuk ke dalam rumah. Aku dan Sapira menuju ke ruangan yang pintunya terbuat dari pohon jati dan tergembok rapi. "Ini ruangan apa?" tanyaku. "Jangan dibuka." Sapira menarik tanganku sambil menatap mataku dengan tatapan orang ketakutan. "Emang ada apa di dalamnya?" Aku kembali memandangi pintu ruangan yang aneh itu. Sapira segera menarik tanganku dan hampir saja menabrak kakek yang sedang membawa makanan dan membawa minuman untuk kami. "Jalannya hati-hati. Jangan ceroboh di rumah ini. Kamu tahu kan, kalau sampai keluar nanti bisa bahaya." Sapira langsung berlari ke arah ibu dan bapak. Aku hanya melihat mimik wajah kakek yang kurang sopan terhadap anak kecil seperti Sapira. Jalannya agak membungkuk, memaksakan untuk melewatiku sambil melumat sirih penguat giginya. Bapak dan ibu bingung ketika Sapira memeluk mereka berdua dengan tiba-tiba. "Roni, kamu nakalin Sapira?" Aku yang mendengar suara gertakan dari bapak langsung menjawab dengan cepat, "Enggak, Pak. Aku nggak nakalin Sapira." "Terus, Sapira kenapa?"
tanya Bapak. Aku menatap ke arah kakek yang sedari tadi hanya terdiam, sambil melumat sirihnya dengan santai. Sebenarnya, Nah, ini boneka, ambillah. boneka siapa itu, Pak? Itu boneka milik nenekmu dulu. Bapak kemudian menyerahkan boneka itu kepada Sapira. Namun, aku merasakan hal yang negatif di dalam boneka itu. Tapi kan, itu boneka memang bentuknya serem, Pak. Kenapa kakek masih merawat boneka itu? Kakek kemudian menyuruhku untuk menghadapnya. Bapak dan ibu hanya memandangi kakek yang ingin memberitahuku kepadaku tentang sesuatu dari boneka itu. Kakek pun memegangi kedua tanganku dengan lembut. Tangannya yang sudah keriput dapat aku rasakan dengan jelas. Tulang-tulang dan urat tangannya terasa sangat jelas. Nenek belum meninggal. Aku terkejut mendengarnya. Aku memandang ke arah Sapira yang sedang memainkan boneka itu sambil mengelus-ngelus manja rambut boneka tersebut. Kamu tahu kan, di rumah ini gak boleh berkata hal-hal yang menyakiti. Tata krama dan sopan santun sangat diperlukan saat kamu bertamu dimanapun. Aku menelan ludahku sendiri dalam-dalam. Keringatku bercucuran seketika. Ingin rasanya aku melepaskan genggaman itu, namun kakek menahannya. Kamu jangan pernah ke ruangan itu lagi ya. Nanti kamu bisa diganggu. Diganggu siapa, kek? Kakek membisikkan satu kata kepadaku, Angonku. yang artinya peliharaanku. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tak bisa mengucapkan satu kata pun di depan kakek. Jadi, apa yang dilihat oleh Sapira sebelum masuk, itu adalah Angon, peliharaan kakek. Kakek pun melepaskan genggaman tanganku. Ia kemudian masuk ke dalam kamarnya. Aku masih berdiri tegap di tempat kakek terduduk, di sofa yang tua dan penuh debu. Sesekali aku memandang foto nenek dan kakek terpasang di dinding rumah. Bu, Pak, aku mau pulang, ucapku dengan wajah datar. Bapak dan ibu langsung menuju ke arahku. Aku mau pulang. Aku gak betah di sini, jawabku dengan wajah ketakutan. Bapak langsung menarikku keluar rumah. Ia memintaku untuk bersikap tenang. Kedua tangan Bapak menyentuh pipiku dan meyakinkanku untuk tetap tenang. Kamu kenapa? Bilang sama Bapak. Sapira udah tenang, kok kamu malah yang sekarang minta pulang? Aku menangis saat itu juga. Betapa aku paham yang dimaksudkan oleh kakek. Rasanya baru sekarang aku tiba di tempat yang tidak nyaman dengan kehadiranmu. Hawanya terasa berbeda dan penuh akan ketakutan. Pak, Bapak jangan ninggalin aku sama Sapira ya. Roni takut, Pak, ucap Roni. Bapak tersenyum dan langsung memelukku dengan hangat. Aku merasakan kenyamanan di saat pelukan Bapak yang menetralkan emosi dan perasaan kacauku. Bapak gak akan ninggalin anak Bapak. Tenang, sudah pikiranku. Aku merasa baikan sekarang. Bapak menggandengku masuk ke dalam rumah. Rasanya aku harus siap menahan rasa takut lagi untuk beberapa hari ke depan. Sapira dan ibu, aku masih melihat mereka masih tersenyum hangat. Bapak juga. Mereka bertiga seperti tidak menyadari apa yang berada di rumah itu. Udah tenang.
Aku mengajak Sapira menuju kamar, sedangkan bapak dan ibu masih membereskan barang-barang. Boleh kok, kamu mau namain apa boneka itu? Tanyaku. Nama yang indah, seperti nama yang pernah aku dengar di sebuah cerita-cerita bacaan dulu. Cantik seperti nenek ya rambutnya, tanyaku. Tahu kok, nenek itu baik banget. Kalau setiap kakak kesini, nenek selalu nawarin makanan kesukaan kakak, jawabku. Aku terhenti sejenak. Aku menundukkan badanku dan bertanya kepada Sapira sekali lagi. Kamu tahu nenek? Di mana? Di kamar yang kekunci itu. Aku menoleh ke arah kamar yang terkunci dan menjadi larangan bagi kita semua. Kapan? Tanyaku. Aku mencoba tenang. Anggap saja Sapira berbohong. Anggap saja apa yang dikatakan Sapira tidak sesuai fakta. Aku mencoba tersenyum di hadapan Sapira. Kamu ngobrol gak sama kakek? Tanyaku. Sapira menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu gak ngobrol sama nenek? Tanyaku sekali lagi. Sapira tetap tidak menjawab pertanyaanku. Dia kemudian berjalan ke arah kamar sambil memainkan boneka itu. Aku berjalan di belakangnya. Langkah kecil Sapira membuatku takut setengah mati. Di depan kamar, kakek sedang menunggu kami berdua untuk masuk. Makasih, Kek, jawabku. Kakek kemudian meninggalkan kami tanpa mengatakan apapun. Kamu ngerasa aneh gak sih sama kakek? Tanyaku. Sapira lebih dulu masuk ke dalam kamar. Aku masih penasaran dengan ruangan itu. Aku masih penasaran dengan angon yang dimaksud kakek. Apa yang sebenarnya yang disembunyikan oleh kakek. Baru aku langkahkan kaki untuk menuju ruangan itu, sekelebat bayangan putih melintas dari belakangku. Bulu kuduku merinding seketika. Aku terkejut mendengar suara lembutnya. Iya Kek, kakak masuk rumah sekarang. Aku urungkan diri untuk melawan rasa penasaran ini. Prioritasnya ku hanya satu. Aku harus tetap menjaga Sapira kecil agar ia tetap nyaman di rumah ini. Selama di kamar, aku hanya menemani Sapira kecil yang sedang memainkan boneka. Aku belum puas dengan apa yang diucapkan Sapira mengenai isi di rumah ini. Dek, kakak boleh tanya gak? Tanyaku. Sapira tidak menjawab. Ia masih sibuk memainkan boneka itu. Dek. Sapira terdiam. Ia kemudian meletakkan boneka itu di kasur dan menatapku dengan tatapan yang tak biasa. Kalau kakak tanya, jawab. Sapira kemudian mendekatkan tubuhnya di hadapanku. Aku kemudian memegang kedua tangan Sapira. Kamu jujur ya sama kakak? Tanyaku. Sapira mengangguk paham. Kamu ada yang aneh gak sama rumah ini? Sama kakek dan ruangan itu? Tanyaku. Sapira menatap ke kanan dan ke kiri kamar, seperti melihat sesuatu yang datang. Rumah ini banyak Kamu lihat setannya. apa? Tanyaku. Sapira menyuruhku untuk mendekatkan telinganya ke arah mulutnya. Kak, di sini banyak setan. Aku langsung terkejut mendengarnya. Di mana? Tanyaku. Ia menyuruhku untuk mendekatkan telinganya lagi, mendekatkan telingaku lagi. Waktu sudah hampir gelap. Sapira yang baru saja memberitahu tentang rumah ini menambah rasa merinding di sekujur tubuhku.
Sapira gak takut? Tanyaku. Sapira tersenyum. Lalu aku menggeleng-geleng kepala. Aku bersyukur memiliki adik yang pemberani sepertinya. Rasanya dia adalah tempat aku mengungkapkan semua rasa takutku. Aku tak mungkin meninggalkan dia sendirian di rumah yang jauh dari penduduk itu. Ya udah, kakak mau mandi dulu ya? Tanyaku. Sapira hanya tersenyum. Ia pun memainkan bonekanya lagi. Aku membukakan tasku dan mengambil semua alat mandi serta handuk. Sebelum aku meninggalkan Sapira, aku lebih dulu memeluknya. Sapira terkejut dan bertanya, "Kakak pengen meluk aja, emang gak boleh?" Tanyaku. "Kakak mandi dulu ya, Sapira tunggu di sini. Jangan keluar kamar sebelum kakak datang dari kamar mandi," ucapku. Sapira mengangguk paham. Aku pun meninggalkan Sapira sendirian di dalam kamar. Kebetulan saat itu bapak dan ibu masih berada di ruang tamu. Mereka berdua ternyata sedang bercerita mengenai masa lalu rumah ini. Namun, sesaat obrolan itu menjadi sangat sensitif, manakala bapak menceritakan tentang kematian nenek yang tidak wajar. Aku mencoba mencari tahu dengan menguping di dekat lemari besar sebagai pembatas antara ruang tamu dan juga ruang dalam rumah kakek. Kematian nenek belum jelas. Aku juga belum tahu mengapa. Tapi nenek meninggal karena sesuatu yang disembunyikan. Ucap bapak. Ibu kemudian menanggapi ulasan bapak mengenai kematian nenek. Setiap malam, kakek itu seringkali menyirami bunga di depan rumah, dan ada ritual khusus yang dilakukan kakek di setiap Selasa Kliwon. Jelas bapak. Entah apa yang mereka bicarakan, namun ada sesuatu yang menepuk pundakku dari belakang. Tidak baik menguping pembicaraan orang. Jika ingin bergabung, dekatkan diri. Jangan beraninya mencari tahu dari belakang. Aku terkejut, manakala kakek sudah berada di belakangku. "Kakek?" tanyaku. Ibu dan bapakmu sedang membicarakan nenek. Tidak sepantasnya mereka berdua membicarakan hal itu di rumah ini. "Kek, nenek meninggal karena apa?" tanyaku. Kakek tidak menjawab. Kamar mandi ada di pojok rumah. Aku pun meninggalkan kakek sendirian. Tampaknya kakek sudah mulai geram dengan perlakuan ibu dan bapak karena pembahasan sensitif mengenai nenek. Aku masuk ke dalam dengan mengucapkan basmalah. Lalu seluruh pakaian aku lepas satu persatu. Tidak lupa pula aku menyalakan keran agar air terisi penuh. Biur. Air pertama membasahi tubuhku lumayan dingin juga. Pedesaan kakek memang terkenal dengan air dinginnya. Biur. Siraman air kedua membasahi rambutku. Aku mengambil sedikit sampo dan mengarahkannya ke rambut. Dengan sabar tanganku memijat-mijat kepala hingga sampo itu merata di sekeliling rambutku. Namun begitu aku ingin membersihkan busa sampo, tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya. "Kek, listriknya habis ya?" tanyaku. Aku mencoba untuk mencari gayung yang berada di sekitar bak kamar mandi. Aku masih ingat gayung itu berada di situ. Tanganku meraba-raba ke arah gayung itu berada. Suara keran yang mendominan membuat suaraku tidak terdengar hingga di luar sana. Apa ini? Aku merasakan beberapa helai rambut berada di dalam bak kamar mandi. Tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek. Rambut siapa?
Rasanya rambutku tidak ada yang rontok satupun. Tapi kenapa terasa janggal? Aku mencoba berpikiran jernih agar setelah aku dapat gayung itu, aku segera mencidukkan air hingga penuh dan aku arahkan ke kepalaku. Aku lakukan itu hingga 4 kali, sampai busa sampo itu benar-benar hilang. Barulah, setelah selesai, lampu kamar mandi menyala kembali. Aku segera kembali, mengambil handuk dan kubuka pintu kamar mandi dengan tujuan mencari tahu siapa yang barusan menyalakan lampu kamar mandi tersebut. Namun, setelah aku membuka pintu kamar mandi, tak ada satupun orang yang berada di sekitaran luar kamar mandi. Padahal, aku sangat cepat membuka pintu kamar mandi tersebut. Namun, anehnya tak ada satupun orang yang berada di sana. Aneh, kok gak ada suara langkah kaki orang yang nyalain lampu ya? Mungkin konsleting, ucapku sambil menghibur diri. Aku kembali memasuki kamar mandi. Aku ingat betul akan meletakkan rambut yang kutemukan di dekat gayung. Namun, hal yang mengejutkan pun juga terjadi. Loh, mana rambutnya? Tadi bukannya ada di sini. Kok hilang? Tanyaku. Aku mencoba mencari-cari di lantai, di dalam bak hingga WC. Namun, rambut itu sudah tidak ada sama sekali. Aneh, ada yang gak beres, ucapku sambil menatap sekeliling kamar mandi. Dengan cepat, aku mempersingkat mandiku. Biasanya yang mandi berkisar 10 menit, kini aku singkat menjadi 5 menit saja. Ada yang ingin aku tanyakan kepada kakek mengenai masalah serius ini. Setelah usai, aku langsung menuju kamar. Di sana, Sapira bermain dengan bonekanya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda di kasur tempat Sapira bermain. Dek, kamu yang naburin melati ini? Tanyaku. Siapa? Tanyaku lagi. Sapira hanya terdiam. Aku segera menyuruh Sapira untuk membantuku mengambil semua melati-melati yang berada di kasur. Kamu dari tadi di sini gak tahu siapa yang naburin bunga ini? Ini bunga keramat loh, Dek. Bunga ini sebagai tanda akan datangnya sesuatu yang menakutkan, ucapku dengan kesal. Sapira tidak mau menjawab apapun yang aku katakan. Dia hanya diam. Dek, kamu dengerin kakak gak sih? Ucapku dengan nada agak tinggi. Tadi siapa yang matiin lampu? Tanyaku. Kamu benar-benar gak tahu? Kakak barusan mandi dijahilin loh. Udah gitu, kakak lagi sampoan. Kamu tahu kan rasanya lagi sampoan, terus lampunya mati? Tanyaku lagi. Sapira menunduk lemas. Ia mengambil boneka itu, lalu dipeluknya boneka itu. Sini bonekanya, pintaku. Siniin gak? Paksaku. Siapa? Tanyaku. Aku mendekatkan diri ke arah Sapira. Bilang sama kakak, siapa dia? Ucapku. Dia siapa? Tanyaku. Tiba-tiba, pintu kamar digedor dengan kencang. Deg deg deg. Suara gedoran itu mengagetkan Sapira. Sapira langsung menuju ke belakang badanku. Siapa itu, Dek? Dok, dok, dok. Aku melangkah dengan perlahan ke arah pintu itu. Sapira membuntutiku dari belakang. Secara perlahan, suara itu menghilang. Kuberanikan diri untuk membuka pintu itu. Namun, harapan yang kudambakan tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan kok. Kok lama banget dibukanya?
Ayo keluar kita makan dulu. Kakek udah siapin makanan untuk kita. Habis itu sholat maghrib, ucap ibu. Ibu ngagetin aja. Aku kira siapa, jawabku. Sapira langsung menuju ke arah ibu dan memeluknya. Nama boneka Sapira namanya Gendis, Bu, jawabku. Ibu menundukkan badannya sebagai tanda menghormati Sapira kecil sambil membereskan baju Sapira yang lusuh. Sapira kegirangan dengan hal-hal kecil yang diberikan oleh ibu. Iya, Bu, bentar aku ganti baju dulu. Aku kembali masuk ke dalam kamar. Aku mengganti pakaian, sedangkan ibu dan Sapira, mereka berdua terlebih dahulu menuju ke ruang makan. Aku lupa menutup pintu, ucapku ketika mengetahui pintu kamar masih terbuka lebar. Rasanya tidak etis mengganti pakaian, namun keadaan pintu kamar masih terbuka dengan lebar. Di saat aku ingin menutup pintu, aku mendengar orang tertawa lirih dari kamar mandi. Aku kira itu adalah suara burung milik kakek. Memang kakek juga memelihara burung. Di sana menaruhnya di belakang rumah. Namun, entah mengapa suara itu tidak menunjukkan kepada suara burung yang dimaksud. Suara apa itu? Tanyaku sambil mencari arah suara. Semakin aku mendekat, suara itu, badanku gemetaran dan keringatku bercucuran. Namun, rasa penasaranku bisa-bisanya mengalahkan rasa takutku. Halo, siapa di sana? Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Aku terkejut melihat pintu yang sudah kututup rapat terbuka dengan sendirinya. Siapa di sana? Secara spontan, sosok kuntilanak menengok perlahan. Tangannya perlahan secara keluar, lambat sambil menunjukkan kukunya yang tajam. Kuntilanak itu tersenyum ke arahku sambil mengarahkan wajahnya yang berbentuk menyeramkan dan penuh akan luka bakar. Aku perlahan mundur, namun kakiku sangat berat.